Suamiku mengambil sabuk, mengarahkannya ke tubuhku, memaksaku menandatangani surat kuasa. Tanda tangani ini, teriaknya sambil mendorong kertas ke arahku. Itu adalah surat kuasa yang akan memindahkan seluruh aset keluargaku atas namanya. Ibu mertuaku tertawa, sambil berkata, "Sekarang semuanya akan menjadi milik kami." Saat suami hendak memukul tubuhku dengan sabuk, tiba-tiba seseorang menekan bel pintu. Saat suamiku membuka pintunya, dia langsung terdiam. Dan saat melihat orang itu masuk rumah, suami dan mertuaku mulai berteriak histeris. Karena ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara sabuk kulit yang dihentakkan ke telapak tangan terdengar sangat nyaring dan mengerikan di tengah keheningan ruang tamu yang mewah itu. Udara di dalam ruangan terasa begitu berat dan mencekam seolah oksigen perlahan menghilang dari sana. Roni berdiri tegak dengan wajah yang merah pada menahan amarah yang sudah mencapai ubun-ubun. Matanya melotot tajam menatap sosok wanita yang kini sedang duduk meringkuk di sudut sofa dengan tubuh gemetar hebat. Di atas meja kaca yang mahal itu tergeletak sebuah map berwarna biru yang terbuka menampilkan lembaran kertas putih penuh tulisan hukum. Itu adalah surat kuasa mutlak untuk pemindahan seluruh aset perusahaan dan properti. Roni kembali membentak dengan suara yang menggelegar memenuhi seluruh ruangan. Ia memaksa istrinya untuk segera menandatangani dokumen tersebut. Ia berteriak bahwa kesabarannya sudah habis. Tangan kekar lelaki itu mencengkeram sabuk kulit berwarna hitam itu, semakin erat seolah siap melayangkan pukulan kapan saja. Zahra menatap suaminya dengan pandangan nanar yang basah oleh air mata. Ia menggelengkan kepalanya dengan kuat meskipun rasa takut menjalar ke seluruh tulang punggungnya. Ia meremas ujung jilbab panjangnya sebagai satu-satunya pegangan untuk menguatkan hati. Zahra berkata dengan suara yang parau dan bergetar, bahwa ia tidak akan pernah menyerahkan harta itu kepada Roni. Ia menegaskan bahwa semua aset itu adalah amanah dari kedua orang tuanya yang telah bekerja keras seumur hidup mereka, dan ia tidak akan membiarkan Roni menghabiskannya untuk berjudi dan berfoya-foya. Dari arah sofa lain terdengar suara tawa yang meremehkan dan menyakitkan hati. Ibu Wati sedang duduk santai sambil meminum teh hangat seolah pemandangan di depannya adalah sebuah hiburan yang menyenangkan. Wanita parubaya itu meletakkan cangkirnya dengan perlahan lalu menatap menantunya dengan tatapan jijik. Ibu Wati berkata dengan nada sinis bahwa Zahra sebaiknya tidak perlu bersikap sok suci dan keras kepala. Ia mengatakan bahwa sebentar lagi Zahra akan terusir dari rumah ini, dan kain di kepalanya itu tidak akan bisa melindunginya dari kemiskinan. Ibu Wati menambahkan bahwa sekarang semuanya akan menjadi milik mereka, dan Zahra hanyalah benalu yang sebentar lagi akan dibuang. Kata-kata itu menusuk hati Zahra lebih tajam daripada sembilu. Ia tidak menyangka ibu mertua yang dulu ia hormati ternyata memiliki hati sekejam iblis. Roni yang semakin tersulut emosinya karena penolakan Zahra dan dukungan dari ibunya kini melangkah maju mendekati Zahra. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Sabuk kulit itu melayang di udara siap mendarat di tubuh Zahra yang rapuh. Zahra memejamkan matanya rapat-rapat sambil menundukkan kepala melindungi wajahnya. Ia pasrah jika harus merasakan sakit fisik asalkan ia tidak mengkhianati amanah almarhum ayahnya. Jantungnya berdetak sangat kencang seirama dengan nafas Roni yang memburu karena nafsu serakah. Dalam hati Zahra terus berdoa memohon perlindungan Tuhan, karena ia merasa tidak ada lagi tempat berlindung di dunia ini selain kepadanya. Bayangan wajah ayahnya yang lembut berkelebat di benaknya, memberikan sedikit kekuatan di tengah ketakutan yang melanda. Namun tepat ketika sabuk itu hendak menyentuh bahu Zahra, tiba-tiba suara bel pintu berbunyi dengan sangat nyaring dan panjang. Bunyi itu memecah ketegangan yang memuncak di ruangan itu. Gerakan tangan Roni terhenti di udara. Ia menggeram kesal karena momentumnya terganggu. Roni menoleh ke arah pintu utama dengan tatapan membunuh. Ia berteriak memaki siapapun tamu tidak diundang yang berani datang di waktu yang tidak tepat ini. Dengan napas yang masih memburu dan sabuk yang masih tergenggam erat di tangan kanan Roni, berjalan menghentak-hentakkan kakinya menuju pintu depan. Ia berniat mengusir tamu itu dengan kasar, agar bisa kembali melampiaskan amarahnya kepada Zahra. Zahra membuka matanya perlahan. Ia masih gemetar dan nafasnya tersengal-sengal. Ia melihat punggung suaminya menjauh menuju pintu. Ibu Wati mendecakkan lidah tanda kesal, karena tontonan penyiksaannya tertunda. Ibu Wati menyuruh Roni untuk segera mengusir orang itu, dan jangan biarkan siapapun masuk. Roni mencapai gagang pintu dan memutarnya dengan kasar. Ia membuka pintu itu lebar-lebar sambil sudah menyiapkan kata-kata makian di ujung lidahnya. Namun kata-kata itu tidak pernah keluar dari mulutnya. Roni terpaku di tempatnya berdiri seolah ada petir yang menyambar tubuhnya hingga kaku.
Wajahnya yang tadi merah padam karena marah kini berubah menjadi pucat pasi dalam hitungan detik. Matanya terbelalak lebar seakan hendak keluar dari rongganya. Mulut Roni ternganga tetapi tidak ada suara yang bisa ia keluarkan. Sabuk kulit di tangannya terlepas dan jatuh ke lantai, menimbulkan bunyi gedebuk yang pelan namun terdengar jelas di telinga Zahra. Zahra yang melihat reaksi aneh suaminya menjadi bingung dan penasaran. Ia mencoba mengintip dari kejauhan. Sementara itu Ibu Wati yang merasa heran, karena Roni diam saja segera beranjak dari sofa, dan berjalan mendekati pintu sambil mengomel. Namun begitu Ibu Wati melihat siapa sosok yang berdiri di ambang pintu, ia menjerit histeris dengan suara yang melengking tinggi. Jeritan itu penuh dengan ketakutan yang amat sangat. Ibu Wati mundur beberapa langkah hingga kakinya tersandung karpet, dan ia jatuh terduduk di lantai dengan wajah yang memancarkan horor. Di sana di ambang pintu yang terbuka lebar berdiri sesosok pria parubaya yang tegap dan berwibawa. Pria itu mengenakan setelan jas berwarna abu-abu yang sedikit kusut namun, tetap memancarkan aura kepemimpinan yang kuat. Tatapan matanya tajam dan dingin menusuk langsung ke manik mata Roni. Itu adalah Pak Hartanto, ayah kandung Zahra yang dikabarkan tewas dalam kecelakaan kapal pesiar sebulan yang lalu. Berita kematiannya sudah menyebar di semua media massa dan proses pencarian jenazahnya sudah dihentikan minggu lalu. Namun kini ia berdiri hidup-hidup di depan pintu rumahnya sendiri, menatap menantu yang baru saja hendak memukul putrinya. Kehadirannya seperti mimpi buruk bagi Roni dan Ibu Wati, tetapi seperti malaikat penolong bagi Zahra. Suasana di ruang tamu itu membeku seketika. Waktu seolah berhenti berputar. Roni masih mematung dengan mulut setengah terbuka dan keringat dingin mulai mengucur deras di pelipisnya. Otaknya berusaha mencerna apa yang sedang dilihat oleh matanya. Ia yakin betul bahwa rencana yang ia susun bersama ibunya sudah sempurna. Kapal pesiar pribadi itu telah disabotase pada bagian mesin dan sistem navigasinya, sehingga dipastikan akan meledak dan tenggelam di tengah laut lepas, tanpa meninggalkan jejak. Tidak mungkin ada yang selamat dari ledakan sedahsyat itu. Pikiran Roni berkecamuk antara rasa takut melihat hantu dan rasa panik, jika ternyata mertuanya ini benar-benar masih hidup. Kakinya terasa lemas seperti jeli membuatnya sulit untuk tetap berdiri tegak. Ibu Wati yang terduduk di lantai, masih menutup mulutnya dengan kedua tangan. Matanya melotot menatap Pak Hartanto seolah melihat malaikat pencabut nyawa. Tubuhnya gemetar lebih hebat daripada Zahra tadi. Ia bergumam tidak jelas menyebut nama Tuhan dan meminta ampun, karena mengira arwah Pak Hartanto datang untuk menuntut balas. Namun Pak Hartanto tidak melayang. Kakinya menapak jelas di lantai marmer. Bayangannya terlihat jelas tertimpa cahaya lampu gantung kristal. Pria itu melangkah masuk melewati Roni yang masih membeku. Ia berjalan dengan tenang namun setiap langkah kakinya terdengar, seperti dentuman palu hakim yang sedang menjatuhkan vonis bagi Roni dan Ibu Wati. Pak Hartanto sama sekali tidak mempedulikan dua pengkhianat itu, dan langsung mengarahkan pandangannya kepada putri semata wayangnya. Zahra yang sejak tadi terpaku di sofa, akhirnya sadar bahwa ini bukan mimpi. Ia bangkit berdiri dengan sisa tenaganya dan berlari menghambur ke pelukan ayahnya. Tangisnya pecah seketika. Ia memeluk tubuh ayahnya erat-erat memastikan bahwa sosok itu nyata dan hangat. Pak Hartanto membalas pelukan putrinya dengan penuh kasih sayang. Ia mengelus kepala Zahra yang tertutup jilbab dan mencium keningnya dengan lembut. Pak Hartanto membisikkan kata-kata penenang bahwa ia sudah pulang dan semuanya akan baik-baik saja. Zahra menangis terseduh-seduh menumpahkan segala rasa takut dan penderitaan yang ia alami selama sebulan terakhir di bawah penindasan suami dan ibu mertuanya. Setelah beberapa saat Pak Hartanto melepaskan pelukannya dan menatap Zahra. Ia melihat jejak air mata dan ketakutan di wajah putrinya. Kemudian matanya beralih ke sabuk kulit yang tergeletak di dekat kaki Roni. Tatapan Pak Hartanto berubah menjadi sangat dingin dan menakutkan saat ia menatap Roni. Roni yang sadar sedang diperhatikan buru-buru mengambil sabuk itu, dan menyembunyikannya di belakang punggung dengan gerakan canggung. Roni mencoba memaksakan sebuah senyuman kaku di wajahnya. Dengan suara yang terbata-bata Roni menyapa ayah mertuanya. Ia berpura-pura bersyukur dan berkata bahwa ini adalah keajaiban karena Pak Hartanto masih hidup. Roni berusaha keras menutupi kegugupannya namun suaranya terdengar sumbang dan palsu. Pak Hartanto tidak menjawab sapaan Roni. Ia hanya menatapnya datar lalu beralih menatap Ibu Wati yang kini berusaha bangkit berdiri dengan susah payah. Ibu Wati merapikan bajunya yang berantakan dan mencoba memasang wajah ramah yang terlihat sangat dipaksakan. Ia berbasa-basi menanyakan kabar Pak Hartanto, dan mengatakan bahwa mereka semua sangat sedih ketika mendengar berita kecelakaan itu. Pak Hartanto tersenyum tipis sebuah senyuman yang tidak mencapai matanya. Ia berkata dengan suara tenang dan berat, bahwa Tuhan masih memberinya kesempatan hidup. Karena sepertinya ada urusan duniawi yang belum selesai ia bereskan. Kalimat itu bermakna ganda dan membuat bulu kuduk Roni serta Ibu Wati meremang. Mereka merasa tersindir namun tidak berani membantah.
Pak Hartanto kemudian duduk di sofa utama, mengambil alih posisi tuan rumah yang selama sebulan ini direbut oleh Roni. Ia mulai bercerita dengan narasi yang runtut namun penuh teka-teki. Ia menceritakan bahwa sesaat sebelum kapal meledak ia sempat terjun ke laut, dan terombang-ambing selama berhari-hari, hingga ditemukan oleh nelayan di sebuah pulau terpencil. Ia mengaku mengalami koma dan hilang ingatan sementara, sehingga tidak bisa segera menghubungi keluarga. Baru 2 hari yang lalu ingatannya pulih, dan ia segera meminta bantuan otoritas setempat untuk memulangkannya. Cerita itu terdengar masuk akal bagi orang awam namun bagi Roni dan Ibu Wati cerita itu terasa janggal. Mereka tahu persis detail kerusakan kapal itu. Seharusnya tidak ada jeda waktu untuk melompat. Namun mereka tidak mungkin menyanggah cerita itu tanpa membuka aib kejahatan mereka sendiri. Malam semakin larut dan ketegangan di rumah itu tidak mereda sedikitpun. Pak Hartanto meminta Zahra untuk menemaninya istirahat di kamar tamu, karena kamar utamanya pasti belum disiapkan. Roni dan Ibu Wati ditinggalkan berdua di ruang tengah. Begitu Pak Hartanto dan Zahra menghilang di balik pintu, Roni langsung menarik ibunya ke dapur. Mereka berbisik-bisik dengan panik. Roni bertanya pada ibunya apakah mungkin Pak Hartanto tahu bahwa merekalah yang merencanakan pembunuhan itu. Ibu Wati dengan wajah pucat mencoba menenangkan anaknya meski ia sendiri ketakutan. Ia berkata bahwa jika Pak Hartanto tahu pasti dia sudah lapor polisi dan menangkap mereka sekarang juga. Fakta bahwa Pak Hartanto pulang ke rumah dan bersikap tenang mungkin menandakan bahwa dia benar-benar tidak tahu apa-apa atau hilang ingatan tentang kejadian sebelum ledakan. Sementara itu di dalam kamar tamu Zahra, membantu ayahnya merapikan tempat tidur. Ketika Zahra hendak berpamitan keluar, Pak Hartanto menahan tangan putrinya. Ia menatap mata Zahra dalam-dalam lalu memberikan kode isyarat tangan yang hanya dimengerti oleh mereka berdua sejak Zahra kecil. Kode itu berarti waspada, musuh ada di dekat kita. Zahra terkejut. Ternyata ayahnya tidak benar-benar hilang ingatan seperti cerita yang ia sampaikan di depan Roni tadi. Pak Hartanto mengeluarkan secari kertas kecil dari saku jasnya dan menyelipkannya ke tangan Zahra. Zahra menggenggam kertas itu erat-erat dan segera kembali ke kamarnya sendiri. Di dalam kamarnya yang terkunci rapat, Zahra membuka kertas lusuh itu dengan jantung berdebar. Tulisan tangan ayahnya yang tegas tertera di sana. Pesan itu singkat namun sangat jelas. Ayah tahu merekalah yang menyabotase kapal itu. Tapi kita tidak punya bukti fisik karena kapal itu tenggelam. Kita harus bermain cantik, Zahra. Jangan tunjukkan kalau kamu tahu. Biarkan mereka merasa aman lalu kita hancurkan mereka saat mereka lengah. Zahra meremas kertas itu lalu membakarnya dengan korek api hingga menjadi abu. Malam itu untuk pertama kalinya setelah sekian lama Zahra bisa tidur dengan perasaan tenang. Ia tahu pelindungnya telah kembali dan kali ini mereka tidak akan diam saja membiarkan kejahatan Roni dan Ibu Wati merajalela. Perang dingin di dalam rumah mewah itu baru saja dimulai. Pagi hari di kediaman mewah itu terasa sangat berbeda dari biasanya. Cahaya matahari yang menembus jendela kaca besar di ruang makan seolah menyoroti kepalsuan yang sedang diperankan oleh para penghuninya. Roni yang biasanya bangun siang dan langsung membentak pelayan kini sudah duduk rapi di meja makan dengan setelan kemeja yang licin. Ia tersenyum lebar menyambut Zahra yang turun dari tangga, seolah-olah kejadian ancaman sabu kemarin sore tidak pernah terjadi. Dengan gerakan yang dibuat-buat, Roni menarik kursi untuk Zahra, mempersilakan istrinya duduk layaknya seorang ratu. Ia bahkan menuangkan air putih ke gelas Zahra, dengan tangan yang sedikit gemetar menahan gugup. Zahra menatap suaminya dengan perasaan campur aduk antara jijik dan waspada. Ia duduk dengan kaku tanpa membalas senyuman Roni sedikitpun. Ibu Wati juga tidak kalah sibuknya bersandiwara. Wanita parubaya yang biasanya hanya menunjuk-nunjuk dan memerintah itu kini sibuk menatap piring buah di tengah meja. Wajahnya dipoles bedak tebal untuk menutupi kantung mata, akibat tidak bisa tidur semalaman karena ketakutan. Ia menyapa Pak Hartanto dengan nada suara yang dilembut-lembutkan, sangat kontras dengan nada bicaranya yang biasanya melengking tajam. Namun Pak Hartanto tidak tergoyahkan oleh sandiwara murahan itu. Pria itu duduk di ujung meja dengan tenang sambil membaca koran bisnis pagi. Ia hanya mengangguk sekilas tanpa menatap wajah menantu maupun besannya. Ketidakacuhan Pak Hartanto justru membuat Roni dan Ibu Wati semakin merasa tertekan. Mereka merasa seperti terdakwa yang sedang menunggu vonis hakim yang tak kunjung dijatuhkan. Setiap denting sendok yang beradu dengan piring terdengar, seperti ledakan bom di telinga mereka yang sedang paranoid. Setelah sarapan yang penuh keheningan mencekam itu, selesai Pak Hartanto meletakkan serbetnya di meja dan berdiri. Ia meminta Zahra untuk ikut dengannya ke ruang perpustakaan, karena ada hal penting yang ingin ia bicarakan mengenai pengelolaan yayasan keluarga. Roni yang mendengar itu langsung menegakkan punggungnya. Ia menawarkan diri untuk ikut dengan alasan ingin membantu meringankan beban kerja ayah mertuanya. Namun Pak Hartanto menolak dengan halus namun tegas.
Ia mengatakan bahwa urusan ini khusus untuk pewaris darah dagingnya saja. Roni terdiam, wajahnya memerah menahan malu dan marah namun ia tidak berani membantah. Zahra mengikuti langkah ayahnya menuju ruang perpustakaan yang terletak di sayap barat rumah meninggalkan suami dan ibu mertuanya yang saling pandang dengan cemas di ruang makan. Sesampainya di perpustakaan, Pak Hartanto mengunci pintu dari dalam. Ruangan itu dipenuhi aroma kertas tua dan kayu jati yang menenangkan. Dinding-dindingnya tertutup rak buku yang menjulang tinggi hingga ke langit-langit. Pak Hartanto berjalan menuju salah satu rak buku yang berisi ensiklopedia tebal. Ia menarik sebuah buku bersampul merah marun, dan tiba-tiba terdengar suara klik pelan. Rak buku itu bergeser perlahan ke samping menampakkan sebuah pintu baja tersembunyi di belakangnya. Zahra terbelalak kaget. Ia sudah tinggal di rumah ini seumur hidupnya namun tidak pernah tahu ada ruangan rahasia di balik perpustakaan ayahnya. Pak Hartanto menempelkan ibu jarinya pada pemindai sidik jari dan pintu baja itu, terbuka otomatis mempersilakan mereka masuk ke dalam ruangan yang dingin dan penuh dengan peralatan elektronik. Ruangan itu tidak terlalu besar namun sangat canggih. Di salah satu dinding terpampang deretan layar monitor yang menyala terang menampilkan berbagai sudut rumah mereka secara real-time. Zahra menutup mulutnya dengan tangan tak percaya. Ia melihat dapur, ruang tamu, halaman belakang, bahkan lorong depan kamarnya sendiri terpampang jelas di layar-layar itu. Pak Hartanto menjelaskan bahwa ia sudah memasang sistem pengawasan tersembunyi ini sejak setahun yang lalu ketika ia mulai mencurigai gelagat Roni yang sering pulang malam dan kasak-kusuk dengan ibunya. Kamera-kamera ini berukuran mikro dan tertanam di dalam lampu, hiasan dinding, bahkan di mata patung hiasan sehingga hampir mustahil untuk dideteksi oleh mata telanjang. Pak Hartanto kemudian mengajak Zahra duduk dan memutar ulang rekaman kejadian kemarin sore. Di layar monitor terlihat sangat jelas wajah beringas Roni saat mengangkat sabuk kulitnya. Suara ancaman Roni dan tawa jahat Ibu Wati terekam dengan kualitas audio yang sangat jernih. Zahra meneteskan air mata melihat kembali betapa tidak berdayanya ia saat itu. Hatinya sakit melihat bukti nyata kekejaman orang yang seharusnya menjadi pelindungnya. Pak Hartanto menggenggam tangan putrinya erat-erat menyalurkan kekuatan. Ia berkata dengan nada rendah dan penuh tekad, bahwa semua rekaman ini tersimpan aman di server cloud yang tidak bisa diakses oleh siapapun selain dirinya. Rekaman ini adalah senjata pamungkas mereka. Tidak hanya rekaman kemarin, Pak Hartanto juga menunjukkan rekaman-rekaman lain dari bulan-bulan sebelumnya. Ada rekaman saat Roni sedang menelepon selingkuhannya di taman belakang membicarakan rencana untuk menguasai harta Zahra. Ada juga rekaman Ibu Wati yang sedang mencuri perhiasan Zahra dari laci meja rias lalu memberikannya kepada Roni untuk dijual guna membayar hutang judi. Fakta demi fakta terungkap di depan mata Zahra, membuat hatinya yang lembut perlahan mengeras. Rasa cinta dan hormat yang dulu pernah ada untuk suaminya, kini benar-benar lenyap tak bersisa digantikan oleh rasa muak yang mendalam. Zahra menghapus air matanya dengan kasar. Ia menatap ayahnya dan mengangguk mantap. Ia setuju dengan rencana ayahnya. Mereka tidak akan langsung melaporkan Roni ke polisi sekarang. Itu terlalu mudah. Mereka akan membiarkan Roni dan ibunya merasa aman lalu menjatuhkan mereka dari tempat tertinggi, hingga mereka merasakan sakit yang sesungguhnya. Beberapa hari berlalu sejak Pak Hartanto mengungkapkan rahasia ruang monitor itu. Suasana di rumah besar itu terasa semakin aneh. Roni terus berusaha bersikap manis yang menjijikan sementara Zahra meresponsnya dengan sikap dingin namun sopan. Ketegangan justru paling terasa dari pihak Ibu Wati. Wanita tua itu tampak semakin tidak sabar. Ia menyadari bahwa kehadiran Pak Hartanto adalah penghalang terbesar bagi ambisinya. Ia sering terlihat mengintip dari balik tirai jendela, matanya bergerak liar mengawasi setiap gerak-gerik Pak Hartanto. Rasa takut akan ketahuan bercampur dengan keserakahan membuatnya nekat mengambil langkah bodoh yang berbahaya. Sore itu Ibu Wati sibuk di dapur sendirian. Ia melarang pelayan untuk masuk dengan alasan ingin membuat ramuan herbal khusus warisan leluhur untuk kesehatan Zahra. Dari balik pintu dapur yang sedikit terbuka tercium aroma jamu yang menyengat namun ada bau lain yang samar-samar tercium, bau apak dan pahit yang tidak wajar. Ibu Wati sedang menumbuk dedaunan kering dan serbuk putih yang ia dapatkan dari kenalan dukunnya di kampung. Ia percaya ramuan itu bisa membuat orang yang meminumnya menjadi linglung, perlahan kehilangan kewarasan, dan akhirnya lumpuh syarafnya. Rencananya sederhana. Jika Zahra dianggap sakit jiwa dan tidak kompeten maka hak asuh harta akan jatuh ke tangan suami sahnya yaitu Roni. Ibu Wati tersenyum licik sambil mengaduk ramuan berwarna keruh itu ke dalam gelas kristal cantik milik Zahra. Malam harinya makan malam digelar seperti biasa. Roni dan Pak Hartanto duduk berhadapan sementara Zahra duduk di samping ayahnya. Ibu Wati datang membawa nampan berisi gelas-gelas minuman. Ia meletakkan gelas berisi air putih biasa untuk Pak Hartanto dan Roni namun meletakkan gelas berisi ramuan keruh itu tepat di depan Zahra. Dengan wajah yang dibuat seolah penuh kasih sayang Ibu Wati berkata,
bahwa itu adalah tonik kesehatan untuk menyuburkan kandungan agar Zahra bisa segera memberikan cucu. Roni yang tahu rencana ibunya ikut menimpali. Ia membujuk Zahra untuk meminumnya demi kebaikan masa depan keluarga mereka. Zahra menatap cairan keruh di depannya dengan tatapan curiga. Instingnya berteriak bahaya. Ia teringat pesan ayahnya untuk tidak pernah memakan atau meminum apapun yang disiapkan khusus oleh Ibu Wati tanpa pengawasan. Pak Hartanto yang duduk di sebelah Zahra melirik gelas itu, sekilas namun ia tetap tenang memotong daging di piringnya. Ia memberi kode lirikan mata pada Zahra ke arah jendela. Zahra mengerti. Tiba-tiba Zahra berseru kaget sambil menunjuk ke arah jendela belakang yang gelap. Ia berteriak bahwa ia melihat bayangan orang mengintip di sana. Perhatian Roni dan Ibu Wati seketika teralihkan. Mereka menoleh serentak ke arah jendela dengan panik, karena ketakutan paranoid mereka sendiri. Dalam hitungan detik yang sangat cepat tangan Zahra bergerak gesit. Ia menukar gelas ramuan miliknya dengan gelas air putih milik Roni yang berada di seberangnya. Gerakan itu begitu halus dan cepat sehingga ketika Roni dan Ibu Wati kembali menoleh, karena tidak melihat apa-apa posisi gelas sudah tertukar sempurna. Zahra berpura-pura menghela napas lega dan meminta maaf, karena mungkin ia salah lihat. Roni yang kesal karena kaget lantas mendengus kasar. Untuk menenangkan tenggorokannya yang kering karena panik Roni, tanpa pikir panjang langsung menyambar gelas yang ada di depannya gelas yang kini berisi ramuan racun ibunya sendiri, dan meneguknya hingga habis dalam sekali teguk. Ibu Wati tersenyum puas melihat gelas di depan Roni kosong. Ia mengira Roni meminum air putihnya sendiri. Sementara itu Zahra perlahan meminum air putih dari gelas bekas Roni. Ibu Wati mengerutkan kening bingung melihat Zahra meminum air bening bukan cairan keruh. Matanya membelalak saat menyadari gelas kristal yang dipegang Roni memiliki sedikit ampas di dasarnya. Wajah Ibu Wati berubah pucat pasi seketika. Namun sebelum ia sempat berteriak reaksi ramuan itu bekerja lebih cepat dari dugaan. Roni tiba-tiba menjatuhkan gelas yang dipegangnya hingga pecah berkeping-keping. Tangan Roni mulai gemetar hebat tak terkendali. Ia memegangi lehernya seolah tercekik. Matanya mendelik ke atas dan mulutnya mulai mengeluarkan busa tipis. Roni mulai meracau tidak jelas. Ia tertawa cekikikan lalu menangis dalam waktu bersamaan. Zat halusinogen dalam ramuan itu menyerang sistem sarafnya dengan brutal. Roni berdiri sempoyongan lalu menunjuk wajah ibunya sendiri, sambil berteriak lantang dengan suara yang berubah aneh. Ia berteriak bahwa ibunya adalah penyihir tua yang menyuruhnya membunuh Pak Hartanto. Ia meracau tentang rem mobil yang ia potong dan kapal yang ia bocorkan. Pengakuan demi pengakuan meluncur deras dari mulut Roni yang sedang berhalusinasi. Ibu Wati menjerit histeris mencoba membungkam mulut anaknya, namun Roni justru mendorong ibunya hingga jatuh terjengkang. Roni terus berteriak tentang betapa ia membenci Zahra, dan hanya ingin uangnya untuk membayar hutang bandar judi. Seluruh pelayan yang ada di sekitar ruang makan mendengar pengakuan itu dengan jelas. Pak Hartanto hanya duduk bersandar di kursinya menatap kekacauan itu dengan wajah datar yang dingin. Ia tidak perlu melakukan apa-apa. Karma telah bekerja dengan cara yang paling ironis. Racun yang diniatkan untuk Zahra kini justru membongkar semua aib mereka sendiri. Zahra menatap suaminya yang menggeliat-geliat di lantai dengan tatapan kosong. Malam itu meja makan mewah keluarga mereka berubah menjadi panggung pengadilan bagi keserakahan Roni dan Ibu Wati. Beberapa hari setelah insiden keracunan yang memalukan itu Roni akhirnya pulih dari kondisi fisiknya yang sempat lumpuh sementara. Meskipun ingatannya tentang malam itu agak kabur karena pengaruh obat halusinogen Roni, meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia hanya salah makan atau mengalami kelelahan yang sangat parah. Ia menolak percaya bahwa ia telah membocorkan rahasianya sendiri. Keserakahan di hatinya justru semakin membara, karena ia merasa waktunya semakin sempit. Kehadiran Pak Hartanto di rumah dan di perusahaan membuat ruang geraknya sangat terbatas. Roni tahu bahwa ia harus bertindak cepat dan drastis sebelum mertuanya itu mengambil alih kendali penuh atas semua aset yang selama ini ia incar. Dengan nekat Roni menyusun rencana kudeta terakhir yang menurutnya sangat brilian namun sebenarnya adalah lubang kuburnya sendiri. Pagi itu Roni berangkat ke kantor pusat dengan setelan jas mahal yang baru dibelinya dengan kartu kredit perusahaan. Ia membawa serta setumpuk dokumen yang telah ia manipulasi semalaman. Di dalam tas kerjanya tersimpan surat pernyataan palsu yang seolah-olah ditandatangani oleh Zahra. Surat itu berisi persetujuan Zahra untuk melimpahkan hak suaranya dalam rapat umum pemegang saham kepada suaminya. Roni juga telah melobi beberapa pemegang saham minoritas dengan janji-janji manis pembagian dividen yang besar jika mereka mendukungnya. Agenda rapat hari ini sangat krusial yaitu pemungutan suara untuk merombak jajaran direksi dengan alasan bahwa Pak Hartanto sudah tidak kompeten lagi memimpin karena masalah kesehatan mental pasca kecelakaan kapal. Suasana di ruang rapat utama lantai 20 terasa sangat dingin dan formal. Meja oval dari kayu mahoni,
mengkilap dikelilingi oleh belasan pria dan wanita berjas rapi, yang merupakan dewan direksi dan pemegang saham utama. Roni duduk di salah satu kursi pimpinan dengan dagu terangkat tinggi, memancarkan kepercayaan diri yang berlebihan. Ia mengetuk-ngetukkan jari di meja dengan tidak sabar menunggu rapat dimulai. Ketika jam menunjukkan pukul 9 tepat, sekretaris perusahaan membuka rapat. Roni segera mengambil alih panggung. Ia berdiri dan mulai berpidato dengan gaya yang sangat meyakinkan. Ia memaparkan grafik-grafik kinerja perusahaan yang menurutnya menurun karena kepemimpinan yang stagnan. Dengan nada prihatin yang dibuat-buat, Roni mengatakan bahwa Pak Hartanto mengalami trauma otak akibat kecelakaan, sehingga sering mengambil keputusan yang tidak rasional dan membahayakan masa depan perusahaan. Para pemegang saham mulai berbisik-bisik satu sama lain. Beberapa tampak termakan omongan Roni karena grafik yang ditunjukkan memang terlihat mengkhawatirkan, padahal itu semua adalah data yang sudah diedit oleh Roni. Merasa mendapat angin segar, Roni semakin bersemangat. Ia mengeluarkan kartu asnya, yaitu surat kuasa palsu dari Zahra. Ia mengangkat kertas itu tinggi-tinggi dan menyatakan bahwa sebagai suami dan wakil dari pewaris tunggal, ia mengajukan mosi tidak percaya kepada direktur utama saat ini, yaitu Pak Hartanto. Roni tersenyum lebar, merasa kemenangannya sudah di depan mata. Ia membayangkan dirinya duduk di kursi CEO dan mengusir mertuanya ke panti jompo. Namun senyum lebar itu seketika lenyap ketika pintu ruang rapat yang berat itu terbuka lebar dengan suara berdebum. Pak Hartanto melangkah masuk dengan langkah tegap diikuti oleh Zahra yang berjalan anggun di sampingnya. Zahra mengenakan busana kerja syari yang elegan, wajahnya terlihat tegas dan berwibawa, sangat berbeda dengan sosok istri penurut yang selama ini dikenal Roni. Seluruh ruangan menjadi hening seketika. Roni ternganga kaget. Ia tergagap bertanya mengapa Zahra ada di sini padahal seharusnya istrinya itu ada di rumah. Pak Hartanto tidak menjawab pertanyaan Roni. Ia berjalan tenang menuju ujung meja pimpinan tempat proyektor utama dikendalikan. Tanpa banyak bicara, Pak Hartanto mencabut kabel laptop Roni dan menghubungkannya dengan flash disk miliknya sendiri. Layar proyektor berkedip sebentar sebelum menampilkan sebuah video dengan resolusi tinggi. Itu bukan grafik saham melainkan rekaman CCTV dari ruang tamu rumah mereka. Video itu memperlihatkan dengan jelas adegan saat Roni memegang sabuk dan mengancam akan memukul Zahra. Suara Roni yang membentak kasar terdengar, menggema ke seluruh penjuru ruang rapat yang sunyi senyap itu. Wajah para pemegang saham berubah menjadi tegang dan jijik. Roni pucat pasi, ia berusaha maju untuk mematikan proyektor, namun dua orang petugas keamanan perusahaan langsung menahan lengannya. Video berganti ke rekaman lain, kali ini menampilkan Roni dan Ibu Wati yang sedang duduk di dapur, merencanakan pemalsuan laporan keuangan perusahaan untuk menutupi hutang judi Roni. Percakapan mereka tentang menyuap auditor terdengar sangat jernih. Roni meronta-ronta minta dilepaskan, berteriak bahwa itu semua adalah video rekayasa. Namun Pak Hartanto mengangkat tangannya memberi isyarat diam. Ia menatap Roni dengan tatapan yang bisa membekukan darah. Pak Hartanto berkata dengan suara berat yang penuh wibawa, bahwa bukti ini sudah diverifikasi oleh ahli forensik digital. Ia kemudian menoleh ke arah dewan direksi dan mengumumkan bahwa audit internal independen yang dilakukan diam-diam selama seminggu terakhir menemukan bahwa Roni telah menggelapkan dana perusahaan sebesar 50 miliar rupiah untuk kepentingan pribadi. Bukti transfer ke rekening-rekening kasino di luar negeri terpampang jelas di layar menggantikan video tadi. Zahra kemudian maju ke depan mikrofon. Ia menatap suaminya dengan tatapan dingin tanpa emosi. Dengan suara yang lantang dan jelas, Zahra menyatakan bahwa ia tidak pernah menandatangani surat kuasa apapun untuk Roni. Tanda tangan di kertas yang dibawa Roni adalah palsu. Zahra sebagai pemegang saham mayoritas pewaris mengumumkan keputusan mutlaknya hari itu juga. Ia memecat Roni secara tidak hormat dari seluruh jabatannya di perusahaan dan anak perusahaan. Ia juga akan memproses hukum tindakan Roni atas tuduhan penggelapan dana, pemalsuan dokumen, dan kekerasan dalam rumah tangga. Palu diketuk oleh pimpinan sidang mengesahkan keputusan itu. Roni lemas, kakinya tidak mampu menopang tubuhnya lagi. Ia merosot di lantai ruang rapat, ditatap hina oleh orang-orang yang baru saja ia coba tipu. Karir dan reputasi yang ia bangun dengan kebohongan hancur lebur dalam hitungan menit di tangan orang yang paling ia remehkan. Setelah diusir paksa dari gedung kantor oleh security, Roni berlari menuju parkiran dengan napas memburu seperti orang gila. Pikirannya kacau balau. Ia tahu hidupnya di dunia korporat sudah tamat. Polisi pasti akan segera menjemputnya. Satu-satunya hal yang ada di benaknya sekarang adalah menyelamatkan harta benda yang masih bisa ia bawa. Ia menelepon Ibu Wati dengan tangan gemetar, menyuruh ibunya untuk segera mengemasi semua perhiasan, uang tunai, dan barang berharga lainnya ke dalam koper besar. Roni memacu mobil mewahnya membelah jalanan kota dengan kecepatan tinggi, mengabaikan klakson dan lampu merah. Ia harus sampai di rumah sebelum Zahra dan Pak Hartanto kembali. Ia berencana mengambil paspor dan kabur ke luar negeri,
bersama ibunya sebelum surat pencekalan keluar. Sesampainya di depan gerbang rumah mewah yang selama ini ia tinggali, Roni mengerem mobilnya mendadak hingga ban berdecit nyaring. Ia menekan tombol remote gerbang otomatis berkali-kali namun pagar besi yang kokoh itu tidak bergeming sedikitpun. Roni mengumpat kasar memukul setir mobilnya. Ia baru sadar bahwa kode akses dan frekuensi remote pasti sudah diubah. Roni turun dari mobil dan berlari ke pos satpam berteriak menyuruh satpam membukakan pintu. Namun satpam yang biasanya hormat padanya kini menatapnya dengan tatapan datar dan tidak bersahabat. Satpam itu berkata bahwa ia mendapat perintah langsung dari pemilik rumah, yaitu Pak Hartanto dan Ibu Zahra, untuk tidak mengizinkan Roni masuk. Roni mengamuk, ia menendang-nendang pagar besi itu seperti orang kesurupan. Dari dalam rumah terlihat pintu utama terbuka. Zahra keluar dengan langkah tenang didampingi oleh Pak Hartanto, dan beberapa orang berbadan tegap yang sepertinya adalah polisi berpakaian preman. Di belakang mereka 2 orang asisten rumah tangga menyeret 2 buah koper besar, dan beberapa kantong plastik hitam besar. Zahra berjalan mendekati gerbang namun tetap berada di sisi dalam yang aman. Ia memberi isyarat kepada satpam untuk membuka gerbang, sedikit saja cukup untuk melemparkan barang. Asisten rumah tangga itu kemudian melemparkan koper dan kantong plastik itu keluar pagar tepat di kaki Roni. Koper itu terbuka sedikit memperlihatkan isinya yang hanya berupa pakaian-pakaian lama Roni dan baju-baju daster murah milik Ibu Wati, sebelum mereka menjadi orang kaya baru. Dari dalam rumah terdengar suara teriakan histeris. Ibu Wati diseret keluar oleh 2 orang petugas keamanan wanita. Ia meronta-ronta sambil memeluk sebuah kotak perhiasan kayu jati. Ia berteriak bahwa itu adalah miliknya dan ia tidak mau pergi. Zahra menatap mantan ibu mertuanya itu dengan tatapan iba namun tegas. Zahra berkata bahwa kotak perhiasan itu berisi berlian warisan ibunya yang dicuri oleh Ibu Wati dari brankas keluarga. Itu bukan hak Ibu Wati. Petugas keamanan dengan mudah mengambil paksa kotak itu dari tangan Ibu Wati yang lemah. Ibu Wati menangis meraung-raung di lantai teras berguling-guling seperti anak kecil yang tantrum. Ia kemudian digiring paksa keluar gerbang dan didorong, hingga jatuh tersungkur di aspal di samping Roni. Roni menatap tumpukan baju bekas di kakinya lalu menatap Zahra dengan nyalang. Ia berteriak menuntut haknya sebagai suami. Ia berteriak bahwa ia berhak atas harta Gonogini. Zahra menggeleng pelan sambil tersenyum miris. Ia menjawab bahwa pengacara keluarga sudah mendaftarkan gugatan cerai dengan bukti-bukti kuat, bahwa Roni tidak memberikan nafkah yang halal dan justru mencuri harta istri. Sesuai perjanjian pranikah yang dulu pernah Roni tanda tangani, tanpa membaca detailnya, karena terlalu meremehkan Zahra pihak yang berkhianat, dan melakukan tindak kriminal akan kehilangan seluruh hak atas harta bersama. Roni terbungkam, ia lupa pernah menandatangani dokumen itu saat sedang mabuk cinta pada hartanya Zahra dulu. Belum selesai penderitaan mereka, Zahra menunjuk ke arah mobil mewah yang diparkir Roni di depan gerbang. Ia berkata bahwa mobil itu terdaftar atas nama perusahaan. Karena Roni sudah dipecat dan terbukti melakukan penggelapan maka mobil itu harus disita sekarang juga sebagai barang bukti. Seorang petugas leasing yang sudah menunggu di pos satpam maju dan meminta kunci mobil dari tangan Roni. Roni berusaha mempertahankan kuncinya namun ancaman polisi di belakang Zahra membuatnya ciut. Dengan tangan gemetar dan air mata kemarahan Roni, melempar kunci itu ke tanah. Petugas itu memungutnya dan langsung masuk ke mobil menyalakannya, dan membawanya masuk ke dalam garasi rumah Zahra. Roni dan Ibu Wati kini berdiri di pinggir jalan, tanpa kendaraan, tanpa uang dan tanpa rumah. Langit yang sejak tadi mendung seolah turut mendukung drama tragis itu. Hujan mulai turun dengan deras mengguyur tubuh mereka berdua. Ibu Wati yang masih memakai baju sutra mahalnya kini basah kuyup, tatanan rambut sasaknya yang tinggi menjadi kempes dan luntur menutupi wajahnya yang cemong oleh maskara luntur. Roni yang gagah dengan jasnya kini terlihat seperti ayam sayur yang kehujanan. Tetangga-tetangga kompleks elit yang selama ini sering mendengar keributan dari rumah itu mulai keluar ke balkon mereka. Beberapa dari mereka yang pernah dihina oleh kesombongan Ibu Wati terlihat tersenyum puas dan berbisik-bisik. Tidak ada satupun yang menaruh simpati atau menawarkan payung. Zahra menatap pemandangan menyedihkan itu untuk terakhir kalinya. Tidak ada rasa dendam lagi di hatinya, yang ada hanya rasa lega yang luar biasa seolah beban bertonton telah diangkat dari pundaknya. Ia telah berhasil mempertahankan amanah orang tuanya, dan membersihkan rumahnya dari parasit yang selama ini menggerogoti kebahagiaannya. Zahra berbalik badan merangkul lengan ayahnya, dan berjalan masuk kembali ke dalam rumah yang hangat dan terang benderang. Gerbang besi otomatis tertutup perlahan diiringi suara desingan mesin yang halus. Bunyi klik keras saat kunci gerbang terkunci otomatis menjadi penanda akhir dari kemewahan semu yang dinikmati Roni dan Ibu Wati. Di luar pagar di bawah guyuran hujan deras dan tatapan mencemooh dunia, Roni dan ibunya berdiri menggigil memulai babak baru kehidupan mereka sebagai gelandangan yang sesungguhnya. Hujan deras mengguyur kawasan pinggiran kota yang padat dan kumuh itu, tanpa henti sejak sore tadi.
Air hujan yang keruh menetes deras dari sela-sela atap seng yang sudah berkarat dan berlubang di sana-sini. Tetesan air itu jatuh tepat ke dalam sebuah ember plastik pecah yang diletakkan di tengah ruangan sempit berukuran 3 kali 3 meter. Suara tetesan air yang berirama itu terdengar sangat menyedalkan di telinga Roni, yang sedang berbaring meringkuk di atas kasur busa tipis yang sudah kempis dan berbau apek. Udara di dalam kamar kontrakan peta itu terasa sangat lembab dan pengap bercampur dengan aroma selokan yang meluap di depan pintu. Dinding kamar itu terbuat dari batako kasar yang belum diplester terasa dingin dan lembab saat disentuh. Roni menatap langit-langit kamar yang penuh dengan sarang laba-laba dengan pandangan kosong. Perutnya berbunyi nyaring menyuarakan protes, karena belum diisi nasi sejak pagi. Rasa lapar itu terasa perih melilit ususnya membuat kepalanya pening. Sudah 3 minggu berlalu sejak ia dan ibunya diusir secara memalukan dari rumah mewah Zahra. 3 minggu yang terasa seperti 3 abad bagi Roni. Kehidupannya berubah drastis 180 derajat. Dari tidur di kasur empuk berpendingin ruangan kini, ia harus tidur berhimpitan dengan ibunya di lantai yang dingin dikerubungi nyamuk. Tidak ada lagi pelayan yang membawakan kopi pagi, tidak ada lagi mobil mewah, dan tidak ada lagi rasa hormat dari orang-orang. Di sudut ruangan ibu, Wati duduk bersandar pada dinding sambil memijat kakinya yang bengkak. Wanita tua itu terbatuk-batuk kering. Suara batuknya terdengar menyakitkan seolah paru-parunya sudah tak kuat menahan dinginnya malam. Wajah Ibu Wati terlihat sangat tirus, tulang pipinya menonjol tajam, dan kulitnya kusam tidak terawat. Baju daster yang dipakainya sudah lusuh dan robek di bagian ketiak. Ia terus menggumamkan keluhan tanpa henti, menyalahkan nasib, menyalahkan hujan, menyalahkan kasur yang keras, dan tentu saja menyalahkan Zahra. Ibu Wati merengek meminta Roni membelikannya obat gosok dan makanan hangat, namun Roni, hanya dia menutup telinganya dengan bantal kumal. Roni tidak punya uang sepeser pun. Uang saku terakhir hasil menjual jam tangan palsunya sudah habis untuk membayar sewa kontrakan bulan ini, agar mereka tidak tidur di kolong jembatan. Tadi pagi Roni mencoba mencari pekerjaan di pasar induk yang letaknya tidak jauh dari kontrakan. Dengan sisa-sisa harga dirinya yang sudah hancur, Roni melamar menjadi kuli panggul beras. Ia pikir pekerjaan itu mudah, hanya mengandalkan tenaga. Namun Roni salah besar. Tubuhnya yang selama ini dimanja dengan kemewahan dan tidak pernah bekerja berat langsung menyerah pada karung beras pertama. Bahunya terasa mau patah, kakinya gemetar menahan beban 50 kilogram. Baru setengah jam bekerja, ia sudah menjatuhkan 1 karung beras, hingga pecah berantakan. Mandor pasar memaki-maki Roni dengan kata-kata kasar di depan banyak orang. Roni yang memiliki temperamen buruk hampir saja memukul mandor itu, namun ia sadar ia tidak punya kuasa apa-apa lagi. Akhirnya Roni diusir tanpa bayaran sepeser pun. Justru, ia harus mengganti rugi beras yang tumpah dengan cara menyerahkan sepatu kets bermerek yang saat itu masih dipakainya. Roni pulang ke kontrakan dengan kaki telanjang yang lecet dan berdarah, karena terkena kerikil jalanan. Rasa sakit di kakinya tidak sebanding dengan rasa sakit di hatinya. Ia merasa dunia sedang menertawakannya. Ia yang dulu seorang direktur yang disegani kini lebih rendah daripada pengemis jalanan. Lamunan Roni buyar ketika Ibu Wati melemparinya dengan gulungan kain lap kotor. Ibu Wati berteriak dengan suara parau menyuruh Roni bangun dan mencari hutangan ke tetangga sebelah. Ibu Wati berkata bahwa ia sangat lapar dan butuh makan. Roni bangkit dengan malas. Wajahnya masam penuh amarah yang tertahan. Ia membentak ibunya agar diam. Roni mengatakan bahwa tetangga sebelah sudah muak melihat muka mereka, karena hutang minggu lalu pun belum dibayar. Tetangga di lingkungan kumuh itu tahu tabiat buruk Ibu Wati, yang suka menghina orang miskin padahal sekarang dirinya sendiri miskin. Tidak ada satupun tetangga yang mau menolong mereka. Karma sosial itu nyata dan menyakitkan. Ibu Wati mulai menangis meraung-raung seperti anak kecil. Ia mengungkit-ungkit masa lalunya saat masih menjadi nyonya besar. Ia bercerita bahwa dulu ia bisa makan daging sapi setiap hari, dan membuang-buang makanan yang tidak enak. Cerita itu justru membuat Roni semakin muak. Roni ingat betul bagaimana ibunya dulu sering memarahi pembantu hanya karena masakan kurang asin lalu menumpahkan makanan itu ke lantai. Sekarang Roni akan melakukan apa saja demi bisa memakan makanan yang dulu dibuang ibunya itu. Tiba-tiba Roni teringat kejadian tadi siang saat ia berjalan pulang dari pasar. Ia melihat sebuah pemandangan yang menampar wajahnya dengan keras. Saat Roni berjalan gontai melewati sebuah warung makan Tegal yang cukup besar, dan ramai, ia melihat sosok wanita yang sangat ia kenal. Itu adalah Bei Surti, mantan asisten rumah tangga yang dulu bekerja di rumah mereka selama 5 tahun. Bei Surti dulu sering menjadi sasaran kemarahan Ibu Wati. Ibu Wati pernah menyiram Bei Surti dengan air panas, hanya karena terlambat menyeduh teh. Bei Surti akhirnya dipecat tanpa pesangon oleh Roni atas hasutan ibunya. Namun siang tadi Roni melihat Bei Surti sedang berdiri di depan meja kasir warung makan itu. Penampilannya bersih dan rapi memakai perhiasan emas di tangannya.
Ternyata warung makan yang ramai itu adalah milik Bei Surti. Roni melihat dari kejauhan bagaimana Ibu Wati yang kebetulan sedang lewat di sana mencoba mendekati Bei Surti. Ibu Wati dengan wajah memelas mencoba menyapa mantan pembantunya itu berharap belas kasihan, atau sekadar nasi bungkus gratis. Roni melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Bei Surti menatap Ibu Wati. Tidak ada kemarahan di mata Bei Surti, hanya tatapan datar dan dingin. Bei Surti tidak mengusir Ibu Wati dengan kasar, tapi ia berkata dengan suara lantang yang didengar oleh para pelanggan. Bei Surti berkata bahwa ia tidak memberikan sedekah kepada orang yang masih memiliki sifat sombong di hatinya. Bei Surti kemudian memberi isyarat pada karyawannya untuk menutup pintu kaca warungnya, membiarkan Ibu Wati berdiri termangu di luar kaca melihat orang-orang makan dengan lahap. Kejadian itu membuat darah Roni mendidih karena malu. Ia merasa harga diri keluarganya diinjak-injak oleh orang yang dulu mereka anggap rendahan. Roni menatap ibunya yang masih menangis di pojok kamar. Emosi yang sudah ditahan Roni sejak lama akhirnya meledak. Roni berdiri dan menendang ember penampung air hujan, hingga tumpah membasahi lantai yang sudah becek. Ia berteriak kencang menunjuk wajah ibunya. Roni menyalahkan ibunya atas semua penderitaan ini. Ia berkata bahwa jika bukan karena keserakahan ibunya yang ingin menguasai harta Zahra, mungkin sekarang Roni masih hidup enak. Roni menyalahkan ibunya yang menyuruhnya menceraikan Zahra dan menikahi selingkuhan yang ternyata penipu. Ibu Wati terkejut dibentak oleh anak kesayangannya. Ia tidak terima disalahkan. Ia balik berteriak bahwa Roni lah yang bodoh dan tidak becus menjadi laki-laki. Ibu Wati mengatakan bahwa Roni terlalu lemah sehingga mudah dikalahkan oleh Pak Hartanto. Pertengkaran hebat antara ibu dan anak itu pecah di tengah malam buta diiringi suara guntur yang menggelegar. Kata-kata kotor dan sumpah serapah saling terlontar. Mereka saling membuka aib dan saling menyakiti hati satu sama lain. Tidak ada lagi kasih sayang antara ibu dan anak, yang tersisa hanyalah rasa saling membenci karena terjebak dalam lubang kesengsaraan yang mereka gali sendiri. Malam itu Roni keluar dari kontrakan membanting pintu kayu rapuh itu, hingga hampir lepas dari engselnya. Ia berjalan menembus hujan deras membiarkan tubuhnya basah kuyup. Ia berjalan tanpa arah menyusuri ganggang sempit yang gelap dan bau. Di dalam kepalanya yang kacau hanya ada satu pikiran. Ia tidak tahan lagi hidup seperti ini. Ia tidak mau mati kelaparan dan terhina di tempat sampah ini. Rasa putus asa mulai berubah menjadi nekat. Bayangan wajah Zahra yang tenang dan cantik muncul di benaknya. Namun kali ini bukan rasa cinta yang muncul, melainkan rasa dendam dan keinginan untuk merebut kembali apa yang menurutnya adalah haknya. Di bawah guyuran hujan, Roni bersumpah ia akan melakukan satu hal terakhir. Satu tindakan besar yang akan mengubah nasibnya, entah ia akan kembali kaya raya atau hancur selamanya. Pagi itu matahari bersinar terik seolah mengejek nasib Roni yang semakin suram. Roni duduk di pinggir trotoar jalan protokol yang ramai dengan kendaraan berlalu lalang. Pakaiannya sudah kering di badan namun terlihat sangat kucel dan berbau tidak sedap. Orang-orang yang lewat menutup hidung dan berjalan melipir menjauhinya mengiranya orang gila. Roni tidak peduli. Matanya tertuju lurus ke seberang jalan menatap sebuah gedung perkantoran tinggi yang megah berlapis kaca biru. Itu adalah kantor pusat perusahaan milik keluarga Zahra, tempat dulu ia pernah berkuasa sebagai direktur. Kini ia hanya bisa menatapnya dari selokan di seberang jalan. Sejak subuh Roni sudah mengintai di sana. Perutnya yang kosong hanya diisi air keran masjid, namun adrenalin di tubuhnya membuatnya tetap terjaga. Di saku celananya terselip sebuah pisau dapur tajam yang ia curi dari penjual buah di pasar tadi pagi. Tangannya berkeringat dingin setiap kali meraba gagang kayu pisau itu. Rencana Roni sangat sederhana namun sangat berbahaya. Ia akan menculik Zahra. Ia tahu jadwal Zahra. Ia tahu Zahra selalu datang ke kantor sekitar jam 9 pagi dan pulang jam 5 sore. Roni berencana menyergap Zahra saat wanita itu keluar dari lobi menuju mobilnya. Ia akan menyandra Zahra dan meminta uang tebusan 10 miliar rupiah pada Pak Hartanto. Dengan uang itu, ia akan kabur ke luar negeri dan memulai hidup baru meninggalkan ibunya yang rewel sendirian. Pikiran Roni sudah tidak waras. Ia merasa rencananya sangat brilian dan pasti berhasil. Ia lupa bahwa Zahra sekarang bukan lagi wanita lemah yang dulu bisa ia bentak-bentak. Jam menunjukkan pukul 5 sore. Pintu kaca lobi gedung terbuka. Jantung Roni berdegup kencang seakan mau copot. Ia melihat sosok yang dinanti-nantikannya keluar. Zahra berjalan dengan anggun mengenakan busana kerja berwarna pastel dan jilbab senada yang melambai tertiup angin. Zahra terlihat begitu bercahaya, sangat kontras dengan Roni yang dekil. Namun ada sesuatu yang aneh. Biasanya Zahra selalu dikelilingi oleh asisten dan staf, namun sore ini, Zahra berjalan sendirian menuju area parkir VIP yang letaknya agak terpisah di samping gedung. Kesempatan emas, pikir Roni. Ia tidak menyadari bahwa situasi ini terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan.
Roni segera bangkit dari duduknya. Ia menarik topi kumal yang ditemukannya di tong sampah untuk menutupi sebagian wajahnya. Dengan langkah cepat dan mengendap-endap Roni menyeberang jalan memanfaatkan celah kemacetan. Ia menyelinap masuk ke area parkir melalui celah pagar tanaman yang dulu sering ia lalui saat ingin merokok diam-diam. Suasana parkiran VIP itu sepi dan agak remang-remang karena tertutup bayangan gedung. Roni bersembunyi di balik pilar beton besar, nafasnya memburu, matanya liar mengawasi Zahra yang sedang berjalan menuju mobil sedannya. Zahra terlihat sedang sibuk mencari kunci mobil di dalam tasnya. Langkahnya pelan dan santai. Roni menunggu momen yang tepat. Ketika Zahra sudah dekat dengan pilar tempatnya bersembunyi, Roni melompat keluar dengan gerakan tiba-tiba. Ia langsung menyergap Zahra dari belakang, melingkarkan lengan kirinya ke leher Zahra dengan kuat sementara tangan kanannya menempelkan mata pisau yang dingin ke leher Zahra yang tertutup jilbab. Zahra terkesiap kaget, tubuhnya menegang. Roni berbisik dengan suara mendesis di telinga Zahra, suara yang penuh dengan kebencian dan keputusasaan. Roni mengancam agar Zahra tidak berteriak, atau pisau itu akan menggores lehernya. Ia memaksa Zahra untuk masuk ke dalam mobil dan menyetirnya ke lokasi yang akan Roni tentukan. Roni berkata bahwa ia hanya butuh uang, dan jika Zahra menurut maka ia tidak akan menyakiti wanita itu. Zahra diam sejenak, nafasnya terdengar teratur, tidak memburu seperti orang panik pada umumnya. Perlahan ketegangan di tubuh Zahra menghilang. Bukannya gemetar ketakutan, Zahra justru menghela napas panjang, seolah ia sedang menghadapi anak kecil yang nakal, bukan seorang penjahat. Zahra berkata dengan suara yang sangat tenang, bahkan terdengar dingin. Ia memanggil nama Roni tanpa rasa takut. Ia berkata bahwa Roni benar-benar menyedihkan. Roni terkejut mendengar respons itu. Ia mempererat cengkeramannya dan menekan pisau itu sedikit lebih kuat, namun Zahra tidak bergeming. Zahra melanjutkan kata-katanya. Ia berkata bahwa ia sudah tahu Roni mengintainya sejak pagi di seberang jalan. Ia tahu Roni mencuri pisau di pasar. Ia tahu Roni berencana melakukan hal bodoh ini. Roni bingung bagaimana Zahra bisa tahu semua itu. Rasa percaya dirinya mulai goyah. Tangannya yang memegang pisau mulai gemetar. Tiba-tiba lampu sorot yang sangat terang menyala dari berbagai arah menyilaukan mata Roni. Dari balik mobil-mobil yang terparkir bermunculan puluhan orang berseragam polisi lengkap dengan senjata api yang terarah lurus ke kepala Roni. Ternyata parkiran yang terlihat sepi itu sebenarnya sudah dipenuhi oleh tim penyergap yang bersembunyi. Pak Hartanto muncul dari balik salah satu mobil polisi didampingi oleh kepala kepolisian. Wajah Pak Hartanto merah pada menahan marah melihat pisau di leher putrinya, namun ia tetap berdiri tenang mempercayakan situasi pada profesional. Polisi berteriak melalui pengeras suara memerintahkan Roni untuk menjatuhkan senjatanya dan menyerah sekarang juga karena ia sudah terkepung total. Roni panik bukan main. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan mencari jalan keluar, namun tidak ada celah. Ia terjebak dalam perangkap yang ia masuki sendiri. Zahra memanfaatkan momen kepanikan Roni. Dengan gerakan bela diri praktis yang sempat ia pelajari, Zahra menginjak kaki Roni dengan tumit sepatunya sekuat tenaga lalu menyikut perut Roni dengan sikunya. Roni mengerang kesakitan, cengkeramannya melonggar. Zahra melepaskan diri dan berlari menjauh ke arah ayahnya. Belum sempat Roni menegakkan badannya, 3 orang polisi berpakaian preman langsung menerjangnya. Roni dibanting keras ke aspal, wajahnya mencium tanah parkiran yang kasar. Tangannya ditekuk paksa ke belakang dan bunyi klik dari borgol besi terdengar mengunci pergelangan tangannya. Pisau dapur murahan itu terlempar jauh. Roni berteriak-teriak, memberontak, memaki-maki polisi dan memanggil nama Zahra. Namun teriakannya hanya sia-sia. Ia diseret paksa untuk berdiri. Wajahnya lebam dan kotor. Ia melihat Zahra berdiri di samping Pak Hartanto menatapnya dari kejauhan. Tidak ada kebencian di mata Zahra, hanya tatapan iba yang mendalam. Zahra menggelengkan kepalanya pelan melihat mantan suaminya yang kini tampak seperti binatang liar yang tertangkap. Pak Hartanto merangkul bahu putrinya dan membawanya masuk ke dalam mobil aman meninggalkan Roni yang terus meronta saat dimasukkan ke dalam mobil tahanan. Rencana besar Roni untuk mendapatkan 10 miliar berakhir dengan dirinya yang kini resmi menjadi tahanan kriminal dengan pasal berlapis mulai dari pencurian senjata tajam, percobaan penculikan, hingga pengancaman pembunuhan. Di dalam mobil polisi yang membawanya menuju kantor polisi, Roni menangis. Bukan tangisan penyesalan tapi tangisan ketakutan akan bayangan penjara yang mengerikan. Ia membayangkan dirinya akan membusuk di sel sempit dikelilingi penjahat-penjahat bengis. Ia teringat ibunya yang masih menunggu di kontrakan kelaparan. Siapa yang akan memberi makan ibunya jika ia dipenjara? Pertanyaan itu terlambat muncul di benaknya. Sirine mobil polisi meraung, membelah kemacetan sore membawa Roni menuju takdir gelap yang ia ciptakan sendiri. Hari itu menjadi hari terakhir Roni melihat matahari sebagai manusia bebas. Suara pintu besi yang beradu dengan teralis baja
menghasilkan bunyi dentuman keras yang menggema di seluruh lorong penjara yang suram itu. Roni tersentak kaget dari lamunannya di pojok sel tahanan sementara yang lembab dan berbau pesing. Ia duduk memeluk lutut di atas lantai semen yang dingin tanpa alas tikar sedikitpun. Cahaya matahari hanya masuk melalui celah ventilasi kecil di bagian atas dinding menciptakan garis-garis bayangan yang seolah mengurungnya dalam kegelapan abadi. Wajah Roni yang dulu bersih dan terawat kini dipenuhi lebam biru dan goresan luka, akibat perkelahian dengan sesama tahanan saat berebut jatah makanan yang sedikit. Rambutnya kusut masai dan janggut liar mulai tumbuh tidak beraturan di dagunya. Ia menatap kosong ke arah pintu sel menunggu nasibnya ditentukan hari ini. Hari ini adalah hari pembacaan vonis akhir atas segala kejahatan yang telah ia lakukan. Beberapa bulan telah berlalu sejak penangkapannya yang memalukan di parkiran kantor itu. Selama berbulan-bulan itu pula Roni menjalani serangkaian pemeriksaan maraton yang melelahkan mental dan fisiknya. Polisi dan jaksa penuntut umum bekerja sangat teliti menguliti setiap detail kehidupannya. Tidak ada satupun celah bagi Roni untuk mengelak. Bukti-bukti yang diserahkan oleh Pak Hartanto terlalu lengkap dan tak terbantahkan. Rekaman video CCTV yang menunjukkan kekerasan dalam rumah tangga, rekaman suara, rencana pembunuhan, jejak transfer uang, hasil penggelapan dana perusahaan, hingga pisau dapur yang digunakannya untuk mengancam Zahra semuanya digelar di meja hijau sebagai saksi bisu kejahatannya. Roni merasa seperti ditelanjangi di depan umum, harga dirinya hancur lebur tanpa sisa. Pagi itu, 2 orang petugas sipir bertubuh kekar datang menyeret Roni keluar dari sel. Tangan Roni kembali diborgol dengan rantai besi yang dingin. Ia digiring menuju mobil tahanan berlapis baja yang akan membawanya ke gedung pengadilan. Di dalam mobil yang sempit dan panas itu, Roni duduk berhimpitan dengan tahanan lain yang menatapnya dengan tatapan liar. Jantung Roni berdegup kencang bukan karena keberanian melainkan karena ketakutan yang amat sangat. Ia membayangkan wajah ibunya. Sejak ia ditahan, ia tidak pernah sekalipun melihat Ibu Wati. Kabar terakhir yang ia dengar dari pengacara publik yang ditunjuk negara untuknya adalah bahwa ibunya jatuh sakit parah dan hidup menggelandang di jalanan karena diusir dari kontrakan. Hati Roni terasa perih memikirkan ibunya yang renta harus menderita sendirian, namun, di sisi lain, ia juga membenci ibunya karena merasa semua ini bermula dari ambisi wanita tua itu. Sesampainya di gedung pengadilan, suasana sudah sangat ramai. Wartawan dari berbagai media massa berkerumun di depan pintu, masuk menyorotkan kamera mereka ke arah Roni yang berjalan menunduk. Kilatan lampu blitz menyilaukan matanya. Pertanyaan-pertanyaan tajam wartawan terdengar seperti hujatan. Mereka bertanya tentang perasaannya setelah mencoba membunuh mertua dan menculik istri sendiri. Roni bungkam 1000 bahasa. Ia terus berjalan cepat mengikuti tarikan petugas menembus kerumunan massa yang mencemoohnya. Di ruang sidang utama, pengunjung sudah memadati kursi kayu panjang. Di barisan paling depan duduk Zahra dan Pak Hartanto. Zahra terlihat sangat tenang dan bermartabat mengenakan gamis hitam yang elegan. Tidak ada jejak kesedihan di wajahnya, hanya ada ketegasan seorang wanita yang menuntut keadilan. Sidang dimulai dengan ketukan palu hakim ketua yang berwibawa. Jaksa penuntut umum membacakan tuntutan hukuman maksimal dengan suara lantang yang menggelegar. Jaksa memaparkan betapa kejinya perbuatan Roni yang didorong oleh keserakahan semata. Roni dituduh melakukan percobaan pembunuhan berencana terhadap Pak Hartanto, penggelapan dana perusahaan, senilai puluhan miliar rupiah, kekerasan dalam rumah tangga terhadap Zahra, dan penculikan dengan senjata tajam. Setiap poin tuntutan itu disertai dengan bukti visual yang ditayangkan di layar besar ruang sidang. Roni menutup matanya, tidak sanggup melihat video dirinya sendiri yang sedang mengamuk memegang sabuk. Ia mendengar desah napas kaget dan gumaman marah dari para pengunjung sidang yang melihat betapa brutalnya ia memperlakukan istrinya. Tiba-tiba terjadi keributan kecil di pintu masuk ruang sidang. Seorang wanita tua yang kurus kering dan berpenampilan sangat lusuh memaksa masuk dengan tertatih-tatih. Itu adalah Ibu Wati. Ia datang dengan pakaian compang-camping, rambutnya yang memutih berantakan dan wajahnya kotor oleh debu jalanan. Ia berteriak-teriak memanggil nama Roni dengan suara parau yang menyayat hati. Petugas keamanan berusaha menahannya, namun Ibu Wati meronta sekuat tenaga. Ia ingin melihat anaknya. Roni menoleh dan hatinya hancur melihat kondisi ibunya yang seperti pengemis gila. Ia hendak berdiri menghampiri ibunya, namun petugas menahannya tetap duduk di kursi pesakitan. Pertemuan mata antara ibu dan anak itu penuh dengan rasa sakit, penyesalan, dan keputusasaan yang tak terlukiskan. Hakim ketua meminta ketenangan dan memerintahkan petugas untuk membiarkan Ibu Wati duduk jika ia bisa tenang. Ibu Wati akhirnya duduk di lantai di barisan belakang sambil terus menangis sesenggukan. Sidang berlanjut ke agenda pembacaan vonis. Hakim menimbang bahwa tidak ada hal yang meringankan dari perbuatan Roni. Roni terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan semua tindak pidana yang didakwakan tanpa rasa penyesalan yang tulus. Suasana ruang sidang menjadi hening mencekam.
Semua orang menahan napas menunggu kalimat terakhir dari sang pengadil. Roni menundukkan kepalanya dalam-dalam, keringat dingin mengucur deras membasahi baju tahanannya yang berwarna oranye mencolok. Hakim menarik napas panjang lalu membacakan putusannya. Mengadili menyatakan terdakwa Roni bersalah dan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 20 tahun dipotong masa tahanan, serta denda ganti rugi sebesar 50 miliar rupiah subsidiar 5 tahun kurungan. Palu diketuk 3 kali dengan keras. Tok tok tok. Bunyi itu seolah menjadi lonceng kematian bagi masa depan Roni. 20 tahun. Itu artinya ia akan menghabiskan sisa masa mudanya di balik jeruji besi. Ia baru akan keluar saat rambutnya sudah memutih dan tubuhnya renta. Hukuman itu terasa sangat berat bagaikan langit runtuh menimpa kepalanya. Sesaat setelah palu diketuk terdengar jeritan panjang dari arah belakang. Ibu Wati yang mendengar vonis itu mengalami syok berat. Matanya mendelik ke atas tubuhnya kejang-kejang hebat lalu ia ambruk tidak sadarkan diri di lantai ruang sidang. Mulutnya miring dan air liur menetes tak terkendali. Ia terkena serangan stroke mendadak akibat tekanan darah yang melonjak drastis karena stres dan kaget. Suasana ruang sidang menjadi kacau. Petugas medis segera berlarian masuk memberikan pertolongan pertama. Roni berteriak histeris memanggil ibunya. Ia meronta-ronta dari pegangan petugas berusaha lari mendekati tubuh ibunya yang kaku namun borgol, dan tenaga petugas menahannya kuat. Roni diseret paksa keluar dari ruang sidang melalui pintu samping menuju sel tahanan sementara sebelum dibawa ke lembaga pemasyarakatan. Ia terus menoleh ke belakang melihat ibunya ditanduk keluar dengan selang oksigen. Itu adalah kali terakhir Roni melihat ibunya. Di tengah kepanikan itu, Zahra tetap duduk tenang di kursinya. Ia menatap Roni yang diseret pergi dengan tatapan dingin tanpa ekspresi. Zahra berdiri perlahan merapikan jilbabnya lalu berjalan keluar ruang sidang didampingi ayahnya. Di lorong pengadilan Zahra berpapasan dengan Roni yang sedang digiring. Roni menatap Zahra dengan mata merah memohon belas kasihan memohon agar Zahra mencabut tuntutan. Namun Zahra tidak berhenti. Ia hanya menatap Roni sekilas lalu berkata dengan suara datar namun tajam. Zahra berkata bahwa ini adalah hasil dari apa yang Roni tanam sendiri. Zahra mengatakan bahwa ia sudah memaafkan Roni sebagai sesama manusia namun hukum dunia dan hukum karma tetap harus berjalan. Zahra berlalu pergi meninggalkan Roni yang meraung-raung penuh penyesalan. Pintu mobil tahanan tertutup mengurung Roni dalam kegelapan. Ia dibawa menuju penjara dengan keamanan maksimum, tempat para penjahat kelas kakap ditahan. Di sana Roni akan memulai kehidupan barunya yang mengerikan sebagai narapidana nomor sekian yang tidak punya nama dan harga diri. Sementara itu Ibu Wati dilarikan ke rumah sakit pemerintah dengan status pasien, tanpa identitas dan tanpa keluarga yang menjamin, karena satu-satunya anaknya kini mendekam di penjara. Nasib mereka berdua berakhir tragis terpisah oleh dinding beton dan takdir yang mereka tulis sendiri dengan tinta keserakahan. 1 tahun kemudian. Cahaya matahari pagi yang hangat menyinari gedung pencakar langit yang berdiri megah di pusat kota. Di lantai teratas gedung itu, sebuah ruangan kantor yang luas dan modern tertata dengan sangat apik. Dinding kaca yang tinggi menampilkan panorama kota metropolitan yang sibuk di bawah sana. Di balik meja kerja besar yang terbuat dari kayu jati hitam duduk, seorang wanita berhijab yang memancarkan aura kepemimpinan yang kuat namun tetap anggun. Zahra kini telah resmi menjabat sebagai presiden direktur menggantikan ayahnya yang memilih pensiun. Penampilannya jauh berbeda dengan setahun yang lalu. Tidak ada lagi wajah ketakutan dan keraguan. Zahra kini adalah sosok wanita karir yang disegani di dunia bisnis dikenal, karena kecerdasannya dalam mengambil keputusan dan ketegasannya dalam memimpin ribuan karyawan. Zahra sedang memeriksa laporan keuangan kuartal terakhir. Grafik keuntungan perusahaan menunjukkan kenaikan yang signifikan di bawah kepemimpinannya. Ia berhasil membersihkan perusahaan dari oknum-oknum korup peninggalan masa Roni, dan menerapkan sistem manajemen yang transparan dan berbasis syariah. Di sudut mejanya terdapat sebuah foto bingkai perak yang menampilkan dirinya dan Pak Hartanto sedang tersenyum bahagia saat peresmian pabrik baru bulan lalu. Zahra menutup berkas laporan itu dengan senyum puas. Ia menekan tombol interkom di mejanya memanggil sekretarisnya untuk masuk. Sekretarisnya seorang wanita muda yang cekatan masuk membawa jadwal harian. Agenda utama hari ini adalah kunjungan ke panti sosial dan peresmian Yayasan Harapan Zahra. Yayasan ini adalah proyek pribadi yang sangat dekat dengan hati Zahra. Ia mendirikan yayasan ini khusus untuk memberikan perlindungan hukum bantuan medis dan pelatihan keterampilan bagi wanita dan anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Zahra menggunakan sebagian besar aset pribadi yang dulu hendak direbut oleh Roni dan Ibu Wati untuk membiayai yayasan ini. Ia ingin mengubah trauma masa lalunya menjadi kekuatan yang bisa menolong orang lain, agar tidak mengalami nasib yang sama seperti dirinya dulu. Siang harinya Zahra tiba di lokasi yayasan. Gedung yayasan itu dulunya adalah rumah mewah tempat ia dan Roni tinggal.
Zahra telah merenovasi total rumah itu, menghilangkan semua jejak kenangan buruk, dan mengubahnya menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi para penyintas. Warna dinding yang dulu suram kini diganti dengan warna-warna cerah yang membangkitkan semangat. Taman depan yang dulu tidak terawat kini dipenuhi bunga-bunga indah. Di aula utama puluhan wanita yang menjadi binaan yayasan menyambut kedatangan Zahra dengan antusias. Mereka melihat Zahra bukan hanya sebagai donatur tetapi sebagai simbol harapan bahwa wanita bisa bangkit dari keterpurukan dan menjadi mandiri. Dalam pidato sambutannya Zahra berbicara dengan penuh emosi namun tetap tegar. Ia menceritakan sedikit pengalamannya bukan untuk mengeluh tetapi untuk memotivasi. Ia menekankan bahwa rasa sakit di masa lalu bukanlah akhir dari segalanya melainkan awal dari kebangkitan jiwa yang baru. Mata para wanita itu berkaca-kaca mendengar kata-kata Zahra. Mereka merasa dikuatkan. Setelah acara peresmian Zahra menyempatkan diri berbincang dengan para penghuni panti mendengarkan keluh kesah mereka dan memberikan solusi nyata. Zahra merasa hatinya begitu penuh. Kebahagiaan yang ia rasakan saat bisa membantu orang lain jauh lebih besar daripada kebahagiaan semu yang dulu ia rasakan saat memiliki suami tampan namun berhati iblis. Sore harinya sebelum pulang ke rumah ayahnya, Zahra mampir sebentar ke sebuah tempat yang tidak pernah ia duga akan ia kunjungi lagi. Ia pergi ke kantor pos untuk mengirimkan sebuah surat. Surat itu ditujukan ke Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan tempat Roni kini ditahan. Amplop surat itu berisi undangan syukuran kesuksesan perusahaan dan sebuah majalah bisnis terkemuka yang memuat profil Zahra sebagai CEO wanita paling berpengaruh tahun ini. Di halaman sampul majalah itu Zahra terlihat cantik dan berkuasa. Zahra tidak menuliskan pesan apapun di dalamnya. Ia hanya ingin Roni melihat bahwa wanita yang dulu ia anggap lemah dan bodoh kini telah terbang tinggi jauh di atas jangkauannya. Ini adalah balas dendam yang paling elegan, membiarkan musuh melihat kesuksesan kita sementara mereka membusuk dalam penyesalan. Di penjara Roni menerima paket itu dengan tangan gemetar. Ia kini kurus kering, kulitnya menghitam dan penuh panu. Giginya tanggal 2 karena dipukuli oleh kepala geng di blok selnya. Roni menjadi pesuruh bagi narapidana lain mencuci baju dan memijat kaki mereka demi mendapat perlindungan. Saat Roni membuka majalah itu dan melihat wajah Zahra yang bersinar, air matanya tumpah. Ia menangis meraung-raung di pojok sel memeluk majalah itu. Rasa penyesalan yang terlambat menghantam dadanya sesak. Ia menyadari betapa bodohnya ia telah menyanyiakan berlian demi menggenggam kerikil. Teman-teman satu selnya hanya menertawakannya dan melemparinya dengan kulit kacang, menambah kehinaan yang ia rasakan. Sementara itu nasib Ibu Wati tak kalah menyedihkan. Di sebuah bangsal rumah sakit jiwa milik pemerintah yang kumuh dan bau, Ibu Wati terbaring lumpuh total di atas ranjang besi berkarat. Stroke yang menyerangnya di pengadilan telah melumpuhkan separuh tubuhnya dan merusak sebagian otaknya. Ia tidak bisa bicara, hanya bisa mengerang tidak jelas. Matanya menatap kosong ke langit-langit. Tidak ada yang menjenguknya. Perawat hanya datang sesekali untuk mengganti popok dan menyuapinya bubur hambar dengan kasar. Ingatannya timbul tenggelam. Kadang ia merasa masih menjadi nyonya besar dan berteriak memarahi perawat namun hanya suara erangan yang keluar. Kadang ia teringat Roni dan menangis tanpa suara. Ia terjebak dalam tubuhnya sendiri yang tidak berdaya, sendirian dalam kesepian yang abadi menunggu ajal menjemput. Matahari mulai terbenam ketika Zahra sampai di rumah ayahnya. Pak Hartanto sedang duduk santai di teras belakang menikmati teh sore sambil membaca buku. Zahra datang dan mencium tangan ayahnya dengan takzim. Pak Hartanto tersenyum bangga melihat putrinya. Mereka duduk berdua menikmati senja yang indah. Langit berwarna jingga keemasan memancarkan kedamaian. Zahra bercerita tentang kegiatan di yayasan hari ini, dan Pak Hartanto mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali memberikan nasihat bijak. Zahra kemudian berdiri berjalan menuju pagar pembatas teras, menatap hamparan kebun yang hijau. Ia menghirup udara segar dalam-dalam, mengisi paru-parunya dengan rasa syukur. Ia teringat masa-masa sulit setahun yang lalu, saat ia hampir menyerah pada keputusasaan. Namun kini ia berdiri tegak lebih kuat dari sebelumnya. Tuhan telah mengambil sesuatu yang buruk darinya, dan menggantinya dengan keberkahan yang berlipat ganda. Badai telah berlalu menyisakan pelangi yang indah. Zahra menoleh ke arah ayahnya dan berkata pelan namun mantap. Ia berkata bahwa ia sudah memaafkan masa lalu, bukan karena mereka pantas dimaafkan tapi karena Zahra pantas mendapatkan kedamaian. Ia tidak lagi membenci Roni atau Ibu Wati. Mereka hanyalah bagian kecil dari sejarah hidupnya yang menjadikannya wanita tangguh seperti sekarang. Pak Hartanto mengangguk setuju, matanya berkaca-kaca karena haru. Cerita ini berakhir dengan pemandangan Zahra dan ayahnya yang tertawa bersama di bawah sinar bulan yang mulai nampak. Kejahatan telah dikalahkan oleh kebenaran. Keserakahan telah hancur oleh keikhlasan. Zahra, sang wanita berhijab yang dulu diremehkan, kini menjadi pemenang kehidupan yang sesungguhnya.
Ia melangkah maju menyongsong masa depan yang cerah meninggalkan jejak kelam di belakang punggungnya selamanya. Layar kehidupan menutup kisah mereka dengan keadilan yang sempurna. 5 tahun telah berlalu sejak ketukan palu hakim memisahkan takdir Zahra dari masa lalunya yang kelam. Waktu berjalan dengan caranya yang misterius menyembuhkan luka yang menganga namun juga menggerus bebatuan kesombongan hingga menjadi debu. Jakarta pagi ini tampak begitu cerah seolah langit turut merayakan pencapaian besar yang sedang terjadi di sebuah ballroom hotel bintang 5 di pusat kota. Ribuan lampu kristal memantulkan cahaya ke segala penjuru menerangi wajah-wajah tamu undangan yang berasal dari berbagai negara. Di atas panggung megah yang dihiasi bunga-bunga segar Zahra berdiri dengan anggun di depan podium. Ia mengenakan busana muslimah berwarna biru dongker yang elegan dipadukan dengan jilbab sutra yang menutup dada dengan santun. Tidak ada lagi sisa-sisa wanita ketakutan yang dulu gemetar di bawah ancaman sabuk kulit suaminya. Wanita yang berdiri di sana sekarang adalah sosok yang karismatik seorang pemimpin visioner yang baru saja dinobatkan sebagai tokoh filantropi wanita Asia tahun ini. Tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan saat Zahra menerima trofi emas berbentuk sayap burung Garuda itu. Ia tersenyum tulus matanya menyapu seluruh ruangan dan berhenti pada satu sosok di meja VIP paling depan. Pak Hartanto duduk di sana dengan rambut yang kini telah memutih sepenuhnya. Pria tua itu tersenyum bangga air mata haru menggenang di pelupuk matanya yang mulai keriput. Tubuh Pak Hartanto mungkin sudah tidak setegap dulu jalannya pun, kini harus dibantu dengan tongkat penyangga namun, semangatnya untuk melihat putrinya bahagia tidak pernah padam. Zahra mendedikasikan penghargaan itu untuk ayahnya satu-satunya laki-laki yang tidak pernah mengkhianatinya. Dalam pidatonya Zahra berbicara tentang pentingnya kemandirian ekonomi bagi wanita. Suaranya lantang dan berwibawa disiarkan secara langsung oleh berbagai stasiun televisi nasional. Ironisnya siaran itu juga sampai ke tempat-tempat yang paling gelap dan tersembunyi, tempat di mana cahaya matahari seolah enggan untuk masuk. Ratusan kilometer dari kemegahan ballroom itu di sebuah pulau terpencil yang dikelilingi oleh laut selatan yang ganas suasana sangat bertolak belakang. Di dalam sebuah blok sel penjara Nusa Kambangan yang lembab dan berbau apek Roni, sedang duduk menatap layar televisi tabung tua yang diletakkan di balik jeruji besi ruang rekreasi. Televisi itu adalah satu-satunya hiburan bagi para narapidana dan sore itu, sipir penjara kebetulan menyalakan saluran berita. Roni menatap layar itu tanpa berkedip. Wajahnya kini terlihat jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Kulitnya kusam dan kasar terbakar matahari karena kerja paksa di ladang penjara setiap hari. Tubuhnya yang dulu berisi karena makanan enak ini kurus kering tinggal tulang berbalut kulit. Matanya cekung dikelilingi lingkaran hitam yang menandakan kurang tidur dan keputusasaan yang berkepanjangan. Ketika kamera televisi menyorot wajah Zahra secara close-up, saat menerima piala Roni merasakan sesak napas yang luar biasa seolah ada batu besar yang menghimpit dadanya. Ia melihat senyum Zahra, senyum yang dulu pernah menjadi miliknya namun, ia sia-siakan demi keserakahan dan ego. Narapidana lain yang duduk di sebelahnya, seorang residivis kasus perampokan menyenggol lengan Roni sambil tertawa mengejek. Ia bertanya apakah wanita cantik di TV itu benar-benar mantan istri Roni, seperti yang sering Roni bualkan saat awal masuk penjara. Roni hanya bisa menunduk diam. Dulu ia sering menyombongkan diri bahwa ia pernah menikahi wanita kaya raya itu, namun sekarang tidak ada satupun orang yang percaya padanya. Siapa yang akan percaya bahwa narapidana dekil tukang cuci kakus ini pernah bersanding dengan wanita sekelas Zahra? Kenyataan itu menampar Roni lebih keras daripada pukulan fisik. Jarak antara dirinya dan Zahra kini bukan lagi sekadar tembok penjara melainkan jurang nasib yang tak mungkin lagi dijembatani. Roni bangkit dari duduknya berjalan gontai kembali ke selnya yang sempit. Langkahnya berat seakan menyeret beban dosa yang tak berkesudahan. Di dalam sel ia duduk di pojok memandangi dinding batu yang dingin. Pikirannya melayang pada ibunya. Sudah 5 tahun ia tidak melihat wajah Ibu Wati. Tidak ada kunjungan, tidak ada surat, tidak ada kabar. Roni sering bertanya pada petugas rohani yang datang namun jawabannya selalu nihil. Ia merasa seperti anak hilang yang dibuang oleh dunia. Rasa sepi itu mencekik perlahan-lahan membunuh jiwanya sedikit demi sedikit setiap hari. Ia merindukan masakan ibunya, ia merindukan omelan ibunya, bahkan ia merindukan saat-saat mereka merencanakan kejahatan bersama. Setidaknya saat itu ia tidak sendirian. Kini ia benar-benar sebatang kara di tengah kerumunan penjahat yang siap memangsanya jika ia lengah. Sementara itu nasib Ibu Wati telah mencapai titik nadirnya di sebuah bangsal isolasi rumah sakit jiwa daerah yang terletak di pinggiran kota yang kumuh. Malam itu hujan turun dengan deras disertai angin kencang yang membuat atap seng rumah sakit berderit menakutkan. Di atas ranjang besi yang karatan Ibu Wati terbaring lemah. Tubuhnya lumpuh total akibat stroke yang dideritanya 5 tahun lalu semakin parah. Ia tidak bisa bergerak, ia tidak bisa berbicara. Hanya matanya yang masih bisa bergerak liar menyiratkan ketakutan yang amat sangat. Tubuhnya kurus kering seperti kerangka hidup, kulitnya penuh dengan luka lecet,
akibat terlalu lama berbaring tanpa perawatan yang memadai. Tidak ada perawat yang menemaninya di detik-detik terakhirnya. Bau obat-obatan bercampur dengan bau pesing yang menyengat memenuhi ruangan suram itu. Dalam keheningan yang mencekam ingatan Ibu Wati berputar kembali ke masa lalu. Ia teringat saat ia mengusir Zahra dengan sombongnya. Ia teringat saat ia tertawa di atas penderitaan menantunya. Ia teringat tumpukan perhiasan dan uang yang dulu ia puja melebihi Tuhan. Di mana semua itu sekarang? Emas berlian itu tidak ada yang menemaninya. Uang itu tidak bisa membeli segelas air pun saat ia kehausan. Yang ada hanyalah dingin sepi dan bayangan dosa yang menghantuinya. Napas Ibu Wati mulai tersengal-sengal. Dadanya naik turun dengan cepat berusaha meraup oksigen yang terasa semakin tipis. Ia ingin memanggil nama Roni, anak kebanggaannya, namun lidahnya keluh. Air mata menetes dari sudut matanya membasahi bantal yang kusam. Itu adalah air mata penyesalan yang terlambat, sangat terlambat. Dalam kesendirian yang mutlak, tanpa ada tangan yang menggenggam, dan tanpa ada doa yang dilantunkan, Ibu Wati menghembuskan napas terakhirnya. Ia meninggal dunia dalam keadaan hina persis, seperti doa orang-orang yang pernah ia zalimi. Jasadnya kaku dengan mata melotot menatap langit-langit, seolah masih mencari harta yang tak akan pernah bisa ia bawa mati. Keesokan harinya kabar kematian Ibu Wati sampai ke telinga Roni, melalui selembar surat pemberitahuan resmi dari Dinas Sosial. Petugas sipir menyerahkan surat itu melalui celah pintu sel saat Roni sedang memakan nasi cadong yang keras. Roni membaca surat itu dengan tangan gemetar. Ibunya telah tiada dan karena tidak ada keluarga yang bisa dihubungi, jenazah Ibu Wati telah dimakamkan di pemakaman umum khusus orang terlantar, tanpa nisan nama, hanya patok kayu bernomor. Roni menjatuhkan surat itu ke lantai. Nasi di mulutnya terasa seperti pasir. Pertahannya runtuh seketika. Roni meraung keras memukul-mukul kepalanya sendiri ke dinding sel. Raungan kepedihan yang menyayat hati terdengar, hingga ke blok sebelah membuat para tahanan lain terdiam sejenak. Roni menangis bukan hanya karena kehilangan ibunya tetapi karena menyadari betapa sia-sianya hidup mereka. Ambisi ibunya telah membunuh ibunya sendiri dan keserakahan Roni telah memenjarakan dirinya. Mereka mengejar fatamorgana dunia hingga lupa daratan dan kini dunia telah membuang mereka ke tempat sampah sejarah. Roni membayangkan ibunya dikubur sendirian, tanpa ada yang menaburkan bunga, tanpa ada yang membacakan doa. Bayangan itu akan menghantui Roni selama sisa hukumannya 15 tahun lagi. 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 15